Halo, assalamualaikum. BMW M2. Nah, ini BMW M yang menurut saya sudah mulai punah. Kenapa saya bilang mulai punah? Karena udah jarang hari gini manufaktur mobil seperti Porsche, Mercedes, bahkan BMW itu ngeluarin versi yang manual. Yes, ini yang versi manual. Nah, kalau di Indonesia itu namanya BMW M2 Purist. Jadi benar-benar emang yang untuk purist yang suka driving experience. Mereka bodo amat mau yang matic, yang kencang, yang shiftnya kencang, tapi maunya pure driving experience. Nah, MT Purist ini di Indonesia hanya dijual sebanyak 20 unit saja, dan sisanya itu tuh tinggal 10 unit aja, dan tuh tinggal dikit banget gitu. Dan banyak yang nggak nyadar bahwa BMW M2 ini mungkin BMW M2 yang terakhir yang ada opsi manualnya gitu, sebelum mereka bergerak ke hybrid seperti M5 yang sekarang gitu. Dan ya kita tahu bahwa BMW sekarang tuh sering sekali dihujat bahasa desainnya, dan tapi menurut saya nggak sepenuhnya benar gitu. Bahkan M2 ini menurut saya ini tuh yang semua yang kalian mau gitu. Contoh, dari grillnya itu nggak kayak gigi tonggos kayak yang M3 M4. Ini grillnya masih tergolong normal, meskipun memang ya agak kontroversial ya dibanding M2 yang sebelumnya. Menurut saya lebih sleek, dan ini tuh lebih agresif banget, dilihat dari body kitnya juga lebih agresif. Nah, kemudian ini selain manual, ini mesinnya masih 3000 cc, inline 6, twin turbo, rear wheel drive. Sementara kompetitornya kayak Mercedes, Benz, Audi itu mereka udah downsizing ke 4 silinder dan bahkan nggak menawarkan transmisi manual sama sekali. Dan ini bener-bener udah dying breed ya, udah mulai punah gitu. Bahkan manufaktur yang lain yang masih menawarkan manual itu hanya Porsche gitu. Nah, kalau dilihat dari dimensinya, ini tuh lebih lebar, lebih panjang, lebih ceper juga, dan bahkan untuk stance-nya itu saya suka banget sih. Karena basisnya M2 ini itu dari seri 4 sekarang, bukan dari seri 2. Dimana seri 4 itu wheelbase-nya tuh lumayan panjang, tapi dia tuh secara overall panjangnya tuh udah lebih pendek gitu. Jadi stance-nya tuh udah lebar tapi pendek, itu gemes banget gitu. Apalagi kalau dari belakang itu memang body kitnya agak terlalu lebay ya gitu. Cuman lama-lama tuh kok makin ganteng nih mobil gitu. Pokoknya aduh, ini M2 ini kalian, saran saya kalau mau menjudge itu harus benar-benar lihat aslinya, karena kalau di foto tuh memang kadang BMW baru tuh kurang fotogenik kayak gitu. Nah, bedanya BMW yang purist yang manual ini dengan Matic ini di Indonesia itu bedanya hampir 200 juta rupiah gitu. Nah, yang paling membedakan banget itu sebenarnya selain transmisinya itu ada di dalam, yaitu M carbon backseat, nanti kita akan bahas. Nah, kalau untuk kakinya itu masih sama ya, bedanya itu kalau yang manual itu dia peleknya single tone, yang which saya lebih suka sebenarnya daripada yang two tone. Kemudian dia udah shadow line gitu, jadi lampunya ini tuh dia hitam. Nah, kalau yang manual itu dia putih DRL-nya gitu. Nah, sekarang kita coba lihat dalamnya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pas masuk ke M2 ini langsung terasa mobil ini itu masuknya rada ribet karena ini M carbon bucket seatnya. Nah, ini berbeda dengan yang versi Matic. Yang Matic itu dia hanya sport seat gitu, yang menurut saya ada plus minusnya gitu. Plusnya untuk carbon bucket seat ini sebenarnya agak ribet, dan kemudian ini nih di tengahnya ini ada versi ada kayak part carbon fiber itu rada nonjol ya. Jadi ngeganggu terutama ketika kita nginjek kopling mobil ini gitu. Jadi kopling mobil ini tuh posisinya dia rada ke kanan sedikit gitu. Nah, menurut saya ini sepertinya BMW itu kurang kalibrasi ketika pindahin left hand drive ke right hand drive gitu. Jadi pas kita nginjek koplingnya itu rada di tengah. Jadi kalau kita nginjek kopling itu kena bagian karbon ini gitu. Nah, itu butuh sedikit penyesuaian gitu. Nah, kalau menurut saya sih kayaknya yang untuk manual ini lebih pas untuk yang sport seat gitu. Tapi nggak apa-apa, ini carbon seatnya keren banget. Nah, ini ada sedikit fun fact ya. Saya waktu itu tanya salah satu BMW Genius di BMW Eurocars gitu. Saya tanya kalau misalnya saya beli yang automatic, yang sport seats, bisa nggak saya beli sendiri nih carbon bucket seatnya gitu. Oh bisa gitu.
Berapa harganya? Harganya rada bikin kaget sih. Harganya 458 juta. Dua biji nih, satu set kanan kiri. Wow, ini Masya Allah sih. Tapi memang karbosetnya ini canggih ya. Pertama dia elektrik, which is rada jarang ya untuk backseat elektrik. Kemudian ini bagian atasnya ini bisa dicopot. Jadi kalau misalkan mau track day pakai helm nggak akan keganggu. Biasanya kan kalau jok biasa kan kalau pakai helm dia rada nonjol gitu ya. Jadi kita posisinya tuh rada nunduk gini gitu kan. Nah itu bisa dicopot, kemudian udah elektrik. Dan emang wah proper banget sih, kerennya pol-polan nih. Tapi harganya agak sedikit berlebihan ya gitu. Kemudian ini old school BMW manual transmission ini, gear knobnya ini tuh nggak berubah dari zaman tadi kita coba tuh di garasi Iman tuh E24 M6 tuh masih persis sama bentuknya, benar-benar old school banget gitu. Tapi kalau misalnya dicopot itu nggak bisa plug and play yang lama, dia jeroannya beda gitu. Ini manualnya tuh feel-nya masih klek-kleknya tuh masih old school banget. Jadi aduh ini jarang banget sih. Makanya saya bilang tadi tuh mulai punah karena memang udah jarang produsen mobil tuh ngebangun mobil kayak gini gitu. Wah, nah kita langsung aja deh nyoba nyetir karena this car is all about driving experience. Let's go. Oke, jadi kalau ngomongin BMW zaman sekarang itu kita harus ngomongin mesinnya, yaitu S58 3000cc twin turbo yang sama mesinnya sama dengan M3, M4, X4M, tapi yang di M2 ini dia di detune gitu. Jadi horsepower-nya tuh di bawah M3, M4 dan X4M. Horsepower-nya 460 horsepower dengan torsi 550 Nm yang lebih dari cukup gitu. Karena kalau ngomongin mesin 3000cc inline 6 gitu, yang dimana itu udah racikan BMW yang sukses selama puluhan tahun dan emang itu udah part dari DNA BMW. Dan dimana semua mobil itu tuh udah downsizing ya. Mercy sekarang yang C63-nya itu udah 4 silinder 2000cc dan dari V8 gitu itu sedih banget sih gitu. Tapi ya mau gimana ya, kayaknya kedepannya sih akan mengarah ke situ semua gitu. Tapi alhamdulillah nih BMW masih buat mobil untuk car enthusiast gitu. 6 silinder 3000cc manual gitu. Nah, apakah experience saya masih sama seperti BMW yang jadul? Coba kita tes naik ya. Ya ini raungannya tuh masih mirip banget sama BMW M lama gitu. Dan yang saya suka dari M2 itu adalah ukurannya gitu. Ukurannya tuh dia nggak terlalu gede gitu. Dimana M4 itu sekarang menurut saya terlalu gede. Itu hoodnya panjang banget, terus lebar kan dia. Jadi kok kayak udah bukan M3 Coupe lagi ya kayak zaman dulu ya. Nah kalau M2 yang G87 ini itu tuh dia mengingatkan saya ke zaman-zaman E36 M3 M46 lah. Ini ukurannya tuh mirip-mirip M46 cuman lebih panjang dikit gitu. Jadi masih compact. Terus apa ya, lucu gitu, bantet, lebar, stance-nya tuh keren banget. Bahkan stance standarnya tuh keren banget. Nah saya paling suka itu surprisingly dari kayak 3/4 ke belakang, dari belakang atau dari samping, karena dia ada flared fenders gitu. Nah flared fenders ini tuh keren banget. Jadi memang dari dulu tuh menjadi salah satu DNA mobil-mobil sport yang ikonik seperti Porsche 993 Turbo, Lancia Delta Intragale, dan di M2 ini ada gitu. Dan itu benar-benar ngerubah apa ya, ngerubah dinamika, ngerubah stance mobil ini banget. Itu keren banget. Dan mobil ini tuh meskipun mesinnya buas ya, sangat jinak juga gitu kalau kita bawa di luar kota, di dalam kota gitu. Nyaman, terus visibilitasnya oke. Terus ini carbon seatnya ini nyaman surprisingly gitu, meskipun memang di bagian tangannya ini rada mengganggu ya. Dan pas saya ngoper-ngoper itu tuh kena mulu gitu. Dan setahu saya kalau versi yang setir kiri itu nggak ngeganggu karena dia koplingnya tuh ada di sebelah kiri. Ya ini juga sebelah kiri, cuma maksudnya kan ini ada kehalang center console gitu.
jadi agak-agak ngeganggu gitu. Dan kemudian yang saya kurang suka itu bukan kurang suka sih, sebenarnya butuh penyesuaian ya. Ini manual tapi dia pakai electronic parking brake gitu. Agak aneh menurut saya, lebih enakan pakai rem tangan biasa gitu. Jadi bisa naik rem tangan, bisa ngedrift gitu. Oke. Dan mobil ini itu karena torsinya gede ya. Itu sebenarnya butuh gigi 3 doang gitu. Bahkan di sirkuit aja tuh kayaknya gigi 3 tuh udah more than enough gitu. Napasnya lumayan panjang gigi 3-nya. Dan mobil ini dilengkapi oleh Quick Shift Assist, atau kalau di mobil lain itu namanya auto blip ya. Jadi dia nggak usah hill and tow. Kalau kita turunin gigi dia udah RPM-nya udah naik sendiri gitu. Nah tapi kalau saya pribadi, saya pengennya sih itu dimatiin aja gitu. Jadi kita bisa hill and tow gitu. Sementara kalau BMW itu emang enak banget hill and tow-nya gitu. Nah, ini jalannya agak rame dikit, tapi kita coba cari celah-celah ya. Nah, menurut saya ini M2 ini yang manual itu sangat-sangat worth to buy. Kenapa? Memang price tag-nya lumayan ya, 2,2 M gitu. Tapi kapan lagi beli mobil yang masih manual, rear wheel drive, inline 6 3000 cc. Yang lainnya udah downsizing. Terus juga kalau M3, M4 tuh banyak yang udah X-drive, dan ini benar-benar RWD doang. Dan menurut saya ini kedepannya akan dicari banyak orang gitu, karena emang udah mau punah gitu mobil seperti ini gitu ya. Mungkin kalau mobil sport yang manual mungkin Anda bisa beli Porsche, cuma Porsche juga lama-kelamaan kayaknya udah mulai meninggalkan manual ya untuk karirnya gitu. Kita nggak pernah tahu gitu, walau alam bisawab gitu. Tapi saya tetap pegang teguh bahwa mobil ini value-nya akan naik, tapi jangan percaya sama saya ya, percaya sama Allah aja, karena percaya selain kepada Allah itu perbuatan syirik dan itu dosa besar gitu. Aduh, ini auto blipnya nagih banget nih. Ini gigi 3 hari 60. Coba kita gigi 2. Iya. Kenceng banget, tapi emang mobil zaman sekarang tuh kekencengan sih buat di Jakarta. Kalau nggak pagi banget, bingung atasnya gimana. Wah. Nah, jadi ini koplingnya itu kalau M, dia tuh agak keras sebenarnya, agak keras tuh travel itu ada dalam, dan dia clutch bite-nya tuh di bawah gitu. Tapi hasilnya kalau lagi high speed itu ngopernya enak banget gitu. Kita ngoper dengan pede gitu. Dimana kalau misalnya mobil Jepang itu koplingnya kayak entengan. Jadi pas kita lari 180 lari 200 itu tuh nginjek kopling kayak kopong banget hasilnya. Nah, ini tuh masih teng gitu, masih feedbacknya masih oke banget gitu. Aduh, ini mobil udah sih baru 300 km, gres banget, udah ngejak kebut gitu. Tapi saya udah cek dengan orang BMW, katanya aman aja gitu. Oh ya, tadi saya bilang jok ini harganya 458, ternyata salah, ternyata 485 juta gitu. Jadi carbon bucket seat ini tuh nggak bisa cuman plug and play gitu dong. Ya bisa pakai and play, cuman mereka tuh banyak komponennya gitu, kayak cover belakangnya ada baut-bautnya, dan itu perlu banyak banget listnya gitu. Wah, itu mahal banget sih. Nah, jadi sebenarnya beli M2 purist atau M2 manual ini sebenarnya worth it banget loh. Bedanya cuman ya hampir 200 juta lah gitu. Tapi Anda dapat value yang luar biasa, dan soal harga saya yakin ini bahkan lebih stabil atau bahkan akan naik gitu loh harganya dibanding M2 biasa. Ya, semoga BMW tetap buat mobil manual ke depannya sebelum pindah ke era hybrid ya seperti M5. Dan ini tuh bisa dibilang kalau yang manual ya, yang itu soalnya masih dapat banget feel analognya, itu tuh masih dapat banget gitu. Karakternya unmistakably BMW gitu. Kalau kalian di blindfold dengar suara mesin, dengar suara hentakannya dengan handlingnya, itu masih BMW banget gitu. Dan apalagi ini handlingnya ajib gitu. Depannya aja bannya itu 275, itu udah kayak supercar gitu. Pokoknya this car is really recommended.
Oke, sekian itu aja reviewnya dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ngomong karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.